Selamat datang kembali di Filsafat Rindu. Saya pernah baca, jadi ada sebuah penelitian di tahun 1972. Seorang psikolog pernah bereksperimen dengan marshmallow atau manisan yang kenyal dan anak-anak kecil sebagai objek uji cobanya. Bring you back another one, so you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait and I'll bring you back two. Okay? Okay. Okay, I'll be back. Nah, akhirnya anak-anak tersebut ditanyain, kamu mau makan marshmallow ini sekarang atau nanti? Aku tahu kamu pengen banget makan sekarang, tapi mau nggak kamu nunggu sebentar? Kalau kamu mau nunggu nanti marshmallow-nya aku tambahin. Nah, peneliti tersebut meninggalkan anak-anak tanpa hiburan dan mainan apapun. Setelah kembali melihat anak-anak tersebut, ternyata ada beberapa yang udah nggak sabar dan mereka memakannya, tanpa mau menunggu sebentar. Padahal kalau mau nunggu sebentar saja bakal dikasih marshmallow tambahan. Peneliti kemudian mengobservasi anak-anak tersebut selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun, hasilnya anak-anak yang bisa menahan untuk tidak memakan marshmallow sebelum mendapat marshmallow tambahan, mereka lebih sukses daripada anak-anak yang nggak bisa menahan diri untuk menunggu. Meskipun setelah eksperimen tersebut, para peneliti melakukan penelitian ulang dengan objek yang lebih banyak dan bervariatif. Dan hasilnya, latar belakang ekonomi orang tuanya yang mempengaruhi masa depan kesuksesan anak-anak. Oke, kita fokus dengan penelitian marshmallow. Apa kesimpulannya? Yaitu, orang yang mau menahan atau menunda kesenangan saat ini untuk kesenangan nanti, maka merekalah yang dapat sukses. Jadi buat kamu yang nonton channel ini yang lebih memilih membaca buku dan meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat demi memiliki pengetahuan yang luas ke depannya, atau kamu yang lebih memilih menonton channel bermanfaat seperti channel Filsafat Rindu ini, selamat, kamu salah satu orang yang akan sukses. Buat Anda-Anda sekalian, orang yang tidak akan sukses dalam hidupnya adalah mereka yang gak mau bersusah payah di masa sekarang. Gak mau belajar, misal belajar bisnis, belajar menjadi kreator, dan sebagainya. Mereka malas untuk mempelajari hal-hal baik. Atau mereka yang malas menabung dan seterusnya. Intinya, untuk hari ini bersusah payahlah untuk kebaikan di masa mendatang. Tundalah sesuatu yang nikmat untuk kenikmatan yang lebih nikmat di masa mendatang. Dan semoga kita bisa mengontrol diri kita. Dan sampai sini pasti ada beberapa yang menolak pandangan ini. Dan saya sudah menduganya sejak awal. Karena sukses itu definisinya berbeda-beda. Ada yang mengatakan sukses itu ketika kita menjalani ajaran agama dengan baik. Ada juga definisi suksesnya ketika dia bekerja dan mendapatkan hasil kerjanya, dia selalu merasa cukup. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika hari ini hidupku lebih baik dari masa lalu, maka itu sudah sukses. Beberapa orang mengatakan kita menjadi sukses saat pikiranmu masih tetap waras, masih tetap bahagia. Bahkan ketika mereka tidak berhasil, itu mengatakan bahwa targetnya terlalu tinggi misal. Dan kedepannya ia membuat target yang masuk akal dan semacamnya. Jadi selalu berpikir positif dan itulah kesuksesan. Dan ini saya setuju. Ini beberapa hal yang membuat kamu sulit sukses. Atau mungkin tidak akan sukses. Pertama, tidak bisa berbaur. Orang yang sulit untuk sukses, mereka biasanya nggak suka berbaur. Suka mengucilkan diri dan tidak mencari relasi. Lalu bagaimana orang yang berdiam diri saja di rumah? Apakah mereka nggak sukses? Nah, berbaur ini bukan berarti kita harus terus keluar rumah ya. Nongkrong-nongkrong, ketemuan dengan orang, bukan hanya itu. Diam di rumah juga bisa berbaur, komunikasi melalui handphone juga berbaur. Yang kedua, malas membaca. Membaca adalah pintu masuk gerbang dunia. Kita akan membaca pengalaman orang, sudut pandang orang, cara berpikir kita lebih sistematis, dan banyak hal-hal besar yang kita dapatkan saat membaca. Dan kalau kita nggak suka membaca, apalagi kerjaan kita diem di rumah, scroll medsos terus,
ya kita akan sulit buat sukses. Nah, yang ketiga, tidak berakhlak. Kamu pasti sering jengkel sama orang yang gak ada akhlak, gak punya sopan santun, ngomong kasar tidak sesuai tempatnya, dan seterusnya. Dan pasti kamu gak akan respect sama mereka. Bahkan ketika kamu punya peluang buat mereka sukses, kamu gak akan kasih peluang tersebut karena kamu sudah gak suka dengan mereka. Nah, jika mereka itu kamu, gimana? 4. Berwawasan sempit. Ketika wawasan kita sempit, biasanya kita mudah mengeneralisasi apa yang kita lihat. Misal kita berkunjung ke suatu tempat dan ada orang yang tidak ramah dengan kita, lalu otomatis kita menilai bahwa penduduk tempat itu semuanya nggak ramah. Padahal seseorang yang kita temui itu satu hal dan tempat saat kita berkunjung itu lain hal. Atau mungkin orang yang kita anggap itu nggak ramah, jangan-jangan kita yang tidak bisa memahami mereka. Dan banyak contoh lainnya. Intinya, berwawasan sempit itu akan sangat menyulitkan kita. Kelima, tidak pandai membaca situasi. Kita mungkin pernah mengalami hal ini. Tidak bisa membaca situasi. Kita bertindak tanpa memikirkan, gegabah, ceroboh, sehingga kita merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Yang keenam, tidak memiliki semangat tinggi. Ini sudah jelas ya, orang yang tidak memiliki semangat akan sulit untuk sukses. Ketujuh, tidak punya pendirian atau tidak memiliki prinsip hidup. Banyak buku-buku sejarah tokoh-tokoh yang hebat dan mereka memiliki pendirian atau prinsip hidup yang kuat. Jadi jika kita tidak memiliki pendirian atau prinsip yang kuat, kita akan mudah goyah, labil, dan ini mesti kita buang jauh-jauh. 8. Mudah down saat mengalami ketidakberuntungan. Hal yang buruk, kesengsaraan, dan semacamnya tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Jika kita ingin sukses, kita harus bisa bangkit dari keterpurukan. Jika kita nggak bangkit, kita membiarkan diri kita jatuh, maka kamu akan seperti itu terus dan itu akan sangat sulit untuk sukses. Yang ke-9, anti kritik. Tidak terima saat dikritik. Orang yang anti kritik, dia akan terjebak oleh kebenarannya sendiri. Pikirannya akan beku dan sulit untuk maju. 10. Suka lari atau nggak berani bertanggung jawab. Sukses itu satu hal yang untuk mencapainya itu butuh tanggung jawab. Terutama tanggung jawab terhadap diri sendiri. Lalu jika kamu ingin sukses, stop untuk lari dari tanggung jawabmu. 11. Minder. Minder itu menutupi kelebihan kita. Jadi belajarlah untuk percaya diri bahwa kamu bisa belajar, bahwa kamu mampu, bahwa kamu punya kelebihan. Selanjutnya itu dikuasai nafsu. Jika engkau ingin hancur, jadilah budak dari nafsumu. Tapi jika kamu ingin sukses, maka sebaliknya, nafsu yang menjadi budak kita, nafsu yang mestinya kita kendalikan. Oke, penutup. Untuk menuju sukses itu sangatlah kompleks dan apa yang saya paparkan ini mungkin bisa melenceng jauh dan mungkin ada beberapa orang yang tidak melakukan apa-apa tapi mereka bisa sukses dengan keberuntungan. Oke, kita terima itu. Tapi seberapa banyak orang yang sukses karena keberuntungan? Saya rasa lebih banyak mereka yang dengan kerja keras dan kerja cerdas, mereka yang lebih banyak sukses daripada keberuntungan tadi. Jangan lupa subscribe atau ikuti channel ini. Terima kasih.